India memang digadang-gadang menggelar MotoGP sejak lama, tapi baru kesampaian pada tahun 2023. Balapan digelar di sirkuit internasional Bot yang sudah dibuka sejak tahun 2011. Tapi memasuki perhelatan kedua musim ini yang harusnya pada bulan September, masalah mulai muncul. Dikabarkan India bakal dihapus dari kalender MotoGP musim 2024. Posisinya dikabarkan bakal digantikan Kazakhstan yang sebelumnya juga dicoret. Dikutip dari laman Crash, MotoGP India bisa batal karena promotor lokal belum bayar event tahun lalu. Pembayaran promotor lokal ini dikabarkan macet, bahkan belum bayar ke Dorna. Dalam beberapa bulan terakhir ada ketidakpastian tentang MotoGP India 2024. Disebutkan bahwa promotor Fair Street Sports belum membayar iuran kepada vendor tertentu termasuk Dorna Sport. Dorna Sports telah menetapkan tenggat waktu hingga 20 Mei bagi Fair Street untuk mengejar ketertinggalan pembayaran. Tampaknya ini akan sulit untuk diwujudkan setelah mempertimbangkan penundaan-penundaan sebelumnya. Oleh karena itu, MotoGP Kazakhstan dikabarkan bakal gantikan MotoGP India. Sebelumnya, MotoGP Kazakhstan direncanakan akan digelar pada 14 hingga 16 Juni. Tapi kemudian diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan karena terjadi banjir di wilayah tersebut. Disampaikan oleh mantan CEO sirkuit Sepang Razlan Razali yang berkunjung ke sirkuit Sokol, seri Kazakhstan siap untuk digelar. MotoGP India pada tahun lalu juga tidak berjalan mulus, terutama masalah logistik dan pengurusan visa yang sempat menghambat personel tim-tim MotoGP. Merujuk kepada kalender musim 2024, MotoGP India bakal digelar pada 22 September sebelum akhirnya mengaspal di sirkuit Mandalika seminggu kemudian. Sebagai info, Ducati Core sedang dipusingkan memilih siapa teman setim Francesco Bagnaia musim depan antara 3 orang berikut. Enea Bastianini, Jorge Martin, dan Marc Marquez. 3 nama itu disebutkan langsung oleh General Manager Ducati Core, Luigi Dall'Igna. Gigi Dall'Igna mengungkapkan dengan Ducati pabrikan sudah resmi memperpanjang Francesco Bagnaia sebagai pembalap Ducati pabrikan hingga MotoGP 2026. Tentunya harus dipertimbangkan siapa yang bakal jadi teman setimnya. Enea Bastianini yang sudah jadi teman setim Pecco, panggilan akrab Francesco Bagnaia, sudah mulai menemukan performa terbaiknya musim ini. Jorge Martin yang sedang panas-panasnya sebagai kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2024 ini coba untuk dipertahankan Ducati pabrikan. Namun sejak 2020 hingga 2024 ini belum ada sinyal The Martinator bakal naik status dari pembalap MotoGP satelit ke pembalap MotoGP pabrikan. Marc Marquez yang benar-benar mengubah peta Ducati pabrikan yang memutuskan pindah dari skuad MotoGP pabrikan ke MotoGP satelit demi naik Desmos edisi GP. Ternyata dalam 5 ronde MotoGP tahun ini, Marc Marquez langsung klub dengan motor MotoGP Ducati Desmos edisi GP. Alhasil Jenderal Ducati Gigi Dall'Igna kepincut juga untuk mempertahankan Marc Marquez di Ducati. Bingung dengan kondisi kontrak dan siapa yang harus dipilih sebagai teman setim Francesco Bagnaia di skuad Ducati Lenovo Team musim depan. Gigi Dall'Igna mengungkapkan akan memutuskan siapa dari 3 kandidat, Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marc Marquez yang bakal ditandemkan dengan Pecco. Ketimbang bingung, legenda MotoGP Jorge Lorenzo malah punya saran jitu dan praktis. Saat bingung memilih satu di antara 3 orang pembalap MotoGP, caranya dengan Jorge Martin diangkat ke skuad Ducati pabrikan dan Marc Marquez diberi motor Ducati Desmos edisi GP spek pabrikan. Dengan kondisi itu, Enea Bastianini bisa disodorkan ke skuad Ducati satelit lainnya. Jorge Lorenzo mengarahkan Jorge Martin ke skuad Ducati pabrikan karena dianggap layak berstatus sebagai pembalap Ducati pabrikan. Sedangkan Jorge Lorenzo tidak menyarankan Marc Marquez jadi pembalap Ducati pabrikan karena MM93 secara tegas menginginkan motor MotoGP yang spesifikasinya sama tahun depan. Marc Marquez tidak merujuk ke skuad MotoGP pabrikan tertentu, melainkan amunisi motor MotoGP yang up to date atau terkini. Kira-kira apakah Gigi Dall'Igna akan menganggap serius saran dari legenda MotoGP Jorge Lorenzo? Atau Jenderal Ducati itu tetap memilih salah satu dari 3 kandidat yang jadi teman Pecco musim depan, Jorge Martin, Marc Marquez, atau Enea Bastianini? Harap bersabar siapa yang terpilih jadi teman Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo Team tahun depan, terbaru diumumkan di bulan Juni mendatang.
Marc Marquez tampil mengesankan dalam gelaran MotoGP Prancis 2024. Pembalap berusia 31 tahun itu sukses mendapatkan podium kedua setelah berjuang keras di sirkuit Le Mans. Ini merupakan podium kedua secara beruntun bagi Marquez di musim 2024. Sebelumnya, pembalap berjuluk The Baby Alien itu sudah mendapatkannya saat bertarung di MotoGP Spanyol 2024 Minggu 28 April 2024. Lorenzo pun kagum melihat penampilan impresif kembali ditunjukkan The Baby Alien. 3 kali juara MotoGP itu berpendapat Marquez berhasil tampil lepas dan perlahan menunjukkan kebangkitan setelah sempat terpuruk. Sementara itu, Lorenzo mengaku merasa terhibur menyaksikan MotoGP musim ini. Dia mengatakan para pembalap berhasil menunjukkan persaingan dan emosi yang sportif untuk memperlihatkan tontonan menarik. Espargaro dan Bastianini memperebutkan posisi 6 pada lap 12 dan Bastianini menyalip di tikungan 9 tanpa terjadi senggolan. Setelahnya Bastianini dijatuhi long lap penalti, namun hukuman itu bukan karena aksi salibnya kepada Espargaro, melainkan karena ia memotong jalur di tikungan 9 yang dianggap FIM Stewart mengambil untung. Pada lap penutup, Espargaro pun berebut posisi 7 dengan Morbidelli. Morbidelli menyalipnya di tikungan terakhir juga tanpa terjadi senggolan. Namun Espargaro yang tak menduga aksi Morbidelli harus menegakkan motor dan melebar membuatnya juga tersalip oleh Brad Binder dan harus legawa finish di posisi 9. Alex menilai tanpa ada insiden dengan Enea dan Morbi, dirinya seharusnya bisa finish di 5 besar. Sayangnya Bastianini menyenggolnya dalam kecepatan tinggi. Alex pun heran mengapa Enea tidak dapat hukuman. Begitu juga Franco yang tak ada penalti. Dalam kedua insidennya itu, Alex mengaku harus menegakkan motor dan menyelamatkan diri sendiri agar tidak crash. Namun Stewart hanya mengintervensi hukuman penalti jika kecelakaan terjadi, yang menurutnya ini keliru. Karena seharusnya aksi yang berbahaya harus diberi hukuman, bukan diberi bila terjadi crash. Khususnya insiden dengan Enea, yang menurut Alex jika dirinya tetap mempertahankan racing lainnya, keduanya bisa bertabrakan dalam kecepatan tinggi. Bastianini pun santai menganggap hal ini karena menurutnya kala itu performa Espargaro mulai drop. Morbidelli juga menyatakan bahwa aksi salibnya kepada Espargaro adil dan wajar-wajar saja, karena Espargaro memang meninggalkan ruang terbuka di jalur dalam tikungan. Juara dunia Moto2 2017 dan runner-up MotoGP 2020 ini pun senang FIM Stewart tak menjatuhkan hukuman apapun kepadanya.